Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana? Pada hari ini kita ngobrol tentang X-ray pada ini. Alat Oh. yang kita lihat di rumah sakit, di klinik-klinik gitu kan. Siap. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Terima kasih banyak, Pak De. Monggo silakan Pak De, perkenalan diri Pak De. Oh, oke. Nama saya Eko Nurjaya Putro. Saya udah lulusan D3 Elektromedik di Hang Jebat. Saya setelah lulus langsung bekerja di bidang X-ray di 2001 sampai sekarang. Tapi dengan bendera berbeda-beda, baju berbeda-beda maksudnya. Bisa ada 4 kali itu beda, dari mulai PT Tropi, mulai Bersaudara, di Papar Malep, Akoma, dan sekarang Stejamet. Akoma dan Stejamet masih berjalan. Jadi ada 2 baju ya Ji. Pak De, ini kita kan sering ngelihat alat-alat di rumah sakit nih, pasien sering di ronsen. Sebenarnya ronsen itu apa sih, sama pengertian? Gue sambil ngerjain aja ya. Siap. Pengertian X-ray itu apa sih sebenarnya Pak De? X-ray itu secara global aja ya. Kalau secara ini mah panjang, kali lebar kali tinggi. X-ray global itu, X-ray itu radiasi elektromagnetik yang berenergi tinggi Ji. Dengan panjang gelombang itu pendek. Panjang gelombang pendek. Terus panjang gelombang pendek, terus itu bisa menembus bahan, menembus tubuh juga bisa. Lah bahan tuh bisa besi, bisa apapun kan Ji ya. Lah sekarang kita kan ada di kesehatan ya. Betul. Kegunaannya buat kesehatan itu dia buat ya untuk memeriksa tubuh Ji, tanpa adanya pembedahan operasi gitu Ji. Pembedahan operasi. Iya. Lah memeriksa tubuh itu ini Ji beda-beda organ itu beda hasil. Ya, misalnya tulang nih. Tulang kalau di ronsen itu penyerapannya lebih banyak. Makanya hasilnya putih. Di film ronsen ya kan. Itu pembeda warna. Ya. Terus paru-paru, udara kan? Ada udara kan? Kalau di ronsen itu pasti hitam hasilnya. Nah, jadi kalau di hasil film ronsen itu pasti ada pembedaannya kan Ji. Itu Ji. Oke, jadi ronsen sendiri kalau buat dokter nih sama buat pasien, manfaatnya apa sih? Aduh, entar saya matiin dulu nih Ji ya. Ada yang nelpon, bener deh. Aduh. Oke, jadi Pak De, kalau ronsen itu manfaatnya buat pasien, buat perawat, buat dokter, manfaatnya di rumah sakit untuk apa sih sebenarnya? Diagnostik aja sih Ji. Diagnostik ya? Buat mengetahui sebelum dia tahu, misalnya nih kayak dulu saya itu ini apa sih, usus buntu. Oke. Kan cuma ditahu, oh usus buntu, tapi kan nggak tahu nih seberapa ini. Di ronsen bisa Ji. Oke. Ketahuan yang tuh. paru-paru? TB bisa Ji, cara buat ngerti TB Ji. Kalau nggak lewat ronsen, masa dia bisa pakai yang stetoskop? Wah ini TB nih, nggak mungkin kan Ji? Kecuali lah, apalagi pakai ilmu gini, wah gitu kan, nggak mungkin. Harus di ronsen Ji, jadi kelihatan Ji. Gimana Ji? Jenis X-ray itu ada berapa jenis sih yang dipakai di rumah sakit? Kan ada yang gede, ada yang kecil, terus dokter siapa aja sih yang bisa pakai gitu? Gitu. Medis apa aja sih yang bisa pakai? Kalau jenis X-ray ada yang dipakai buat kedokteran gigi, itu dental, terus panoramik Ji, gitu kan. Yang untuk dipakai buat ronsen itu portable ronsen, itu bisa buat hewan tuh yang di luar, ya kan. Terus mobile ronsen, gitu, mobile X-ray, terus stationary X-ray maupun yang ceiling, gitu kan. Terus ada juga siam yang dibuat di ruang OK Ji. Pak De, mungkin sampai ada hasil, kita butuh mesin X-ray aja atau ada alat lain yang kita perlukan? Itu harus ada ininya Ji, komponen pembantunya, pendukungnya Ji. Nah, kita ini ya menurut dari yang lama nih Ji. Itu pendukungnya pertama itu sebelum lahir di air itu celup-celup Ji, tahu kan? Itu ada fixer, developer, air dan pengering tuh biasanya. Dari celup-celup itu lahirlah muncul automatic processing film.
APF namanya, ya kan? Itu adanya di kamar gelap semua. Makin ke sini nggak pakai kamar gelap, lahirlah CR, computerized radiography. Ya, itu juga banyak pendukungnya Ji CR. Ada apa reader untuk ininya apa kayak semacam scan ya Ji ya. Jadi kaset yang dikasih X-ray baru dimasukin ke readernya, dibaca sama dia. Baru habis itu keluarlah lagi digital radiografi DR yang selama ini masih lang-lang buana nih DR nih. Iya. Tapi CR juga masih. CR masih ya? Second letternya masih, karena masih banyak sih yang pakai CR soalnya Ji. Oke, Pak De, izin. Yang bisa menggunakan alat X-ray ini tempat-tempat yang seperti apa? Dokter atau apa sih? Siapa sih yang bisa pakai alat X-ray ini? Yang bisa pakai alat X-ray itu selain rumah sakit, ada klinik-klinik gigi itu pakai juga Ji, pakai dental, ya kan. Terus ada juga di tambang buat ngeliat itu loh apa. Tapi dia pakai kayak seperti fluoroskopi Ji, X-ray-nya kecil Ji. Terus di bandara juga pakai X-ray Ji, namanya bagasi X-ray ya. Itu Ji yang pakai Ji. Siap. Dalam konteks pasien di rumah sakit, di klinik, tempat-tempat mana saja yang boleh menggunakan mesin X-ray dan jenis mesin X-ray-nya seperti apa? Gimana kan? Kalau konteksnya di dalam rumah sakit atau klinik, jenis X-ray apa aja, bentuknya seperti apa, dan dokter siapa yang boleh menggunakan? Kalau misalnya di rumah sakit tipe A, tipe B itu pasti banyak kan pakai yang stasioner harusnya dan mobile X-ray. Itu biasanya yang mobile X-ray itu buat ruang ICU gitu kan dipakainya gitu kan. Nah kalau stasioner tetap di ruang radiologi Ji. Nah untuk yang di klinik-klinik itu ada juga yang pakai mobile X-ray, ada juga yang pakai stasioner, tergantung klinik utama atau klinik Pratama. Tapi sekarang klinik Pratama setahu saya sudah nggak diperbolehkan lagi punya X-ray Ji. Jadi harus utama ya? Utama Ji. Oke, siap. Saran dari Pak De nih terakhir, bagaimana sih cara kita menentukan mesin X-ray yang bagus atau enggak? Dari mulai spesifikasi, bentuk, kebutuhan, sama dari harga. Apa sih saran dari Pak De untuk mesin X-ray yang bagus? Saran dari saya sih dari kegunaannya dulu ya Ji ya. Misalnya kita bikin klinik doang nih misalnya. Nah nggak perlu yang inilah Ji. Maksudnya pertama daya dulu Ji, ya kan? Kalau daya misalnya kita bikin klinik nih, terus dayanya kecil, buat apa kita beli yang gede-gede gitu kan dengan daya yang besar, ntar nggak bisa dipakai Ji gitu kan. Kita tanya dulu X-ray-nya itu dayanya berapa, bisa nggak buat daya sekian di rumah sakit kita atau di klinik kita gitu. Nah, yang pertama tuh ditanya itu dulu masalah daya itu. Jangan kita punya daya di klinik, kita punya daya cuma misalnya 40 kW, sedangkan X-ray Anda 40 kW gitu, single pass lagi gitu kan. Nah, nggak bisa dipakai ntar gitu. Buat alat lain kita selain X-ray, ntar nggak bisa gitu Ji. Yang pertama nih. Terus yang kedua MA, ya. MA itu menentukan Ji. Kalau misalnya misalnya di klinik kita cuma punya 100 MA, ternyata pasien kita banyak yang abdomen, banyak yang IVP, modal deh X-ray kita. Cepet rusaknya nanti. Orang 100 MA mungkin ekstremitas itu kan, torak itu bisa Ji. Tapi kalau selalu ada pasien yang banyakkan abdomen gitu kan atau IVP, itu sama aja kayak kita punya mobil 1000 cc diguber terus sampai itu kan lama-lama rusak Ji. Lifetime-nya cepet rusaknya Ji. Jadi kalau misalnya ada pasien yang kebanyakan BNO, bolehlah kita pakai stasioner yang 300 atau 500 mAh gitu. Jadi yang pertama dari daya kita lihat, kalau dia dayanya besar, ada nggak sih solusi buat memperkecil daya gitu kan? Kalau misalnya dia nggak punya ya bukannya maksudnya jangan dipilih lagi. Kalau bisa, oh saya ada nih pakai PSU penurun daya gitu kan. Dari 40 kW klinik cuma butuh 2200 watt gitu untuk mengoperasikan X-ray
ambil itu Ji, itu ya kan. Yang kedua, butuhnya berapa EMA sih gitu kan, yang tadi udah saya jabarkan tuh. Terus yang ketiga, yang paling vital itu izinnya X-ray, legalitasnya X-ray ini Ji. Karena X-ray itu bukan seperti jualan kita membeli USG atau membeli alat lain gitu kan Ji. Ini harus ada izinnya juga nih Ji gitu. Jadi kita lihat dulu legalitasnya ada nggak dari Bapeten gitu. Yang pertama, karena dari Bapeten lah itu yang akan lahir buat perizinan klinik NTJ gitu. Nah, terakhir Pak De, saran untuk investor atau pemilik rumah sakit untuk membeli X-ray, tips dan sarannya gimana setelah tadi spesifikasi Pak De? Investor untuk membeli X-ray, misalkan harga apa gitu, sarannya gimana Pak De? Sarannya Supaya bijak nih membeli X-ray. Oh gitu ya. Oh, investor apa rumah sakit nih Ji? Dua-duanya. Sarannya itu ya pertama dilakukan ini aja Ji, lelang terbuka gitu kan. Yang pertama harga dulu yang kita tekankan ke apa sih namanya, penjual X-ray Ji ya. Harganya berapa, suruh bersaing. Yang kedua, suruh mempresentasikan dulu spesifikasinya mereka nih Ji, gitu kan. Yang ketiga, tanya dulu after service-nya Ji, gitu kan. Suku cadangnya juga Ji, gitu kan. Nah, terus yang keempat, punya nggak mereka solusi, misalnya kita punya ruangan segini loh gitu, ada nggak solusinya buat mereka gitu kan. Jangan cuma jual-jual, ternyata pas kita punya ruangan ini, waduh nggak bisa, ruangan begini nggak bisa, itu ujung-ujungnya susah, kasihan yang membeli gitu. Jadi rumah sakit tuh kasih tahu kalau misalnya rumah sakit belum ada ruang radiologinya, minta solusinya sama mereka, boleh nggak kita kasih desain untuk unit X-ray-nya, pokoknya siap jadi dah sama ruangannya, kan yang tahu hanya vendor. Seperti apa sih ruangan yang diperbolehkan untuk X-ray, berapa ukurannya gitu Ji. Baik, terima kasih banyak Pak Eko untuk pemaparan tentang bagaimana mesin X-ray. Semoga hari-harinya menyenangkan. Kita ngopi dulu nih Ji. Siap, ngopi dulu. Capek nih gue ngomongnya. Oke, baik Pak De, terima kasih banyak untuk bincang dan diskusinya. Gitu aja nih. Semoga sukses selalu. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.